فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jalla wa ala. Fa insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari untaian adab-adab syar'i yang berkaitan dengan pernikahan dengan judul Adabuz Zafaf, karya tulis Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada adab yang ke-26, yang mana pada adab sebelumnya penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang hukum walimah. Hukum melakukan walimahan yaitu wujub, wajibnya melakukan acara walimahan. Dan juga beliau telah menyebutkan tentang 3 hal yang disunnahkan di saat walimahan atau yang berkenaan dengan walimahan. Dan insyaallah pada adab berikutnya masih berkaitan dengan walimahan. Kata penulis rahimahullah, jawazul walimati bi ghairi lahm. Bolehnya mengadakan walimah tanpa daging. Nah, dan hal ini barakallahu fikun adalah gambaran tentang agama Allah Azza wa Jalla adalah agama yang mudah dan mempermudah. Innallaha yusrun wa la yushaddad din ahadun illa ghalabah. Dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan, sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada yang mempersusah kecuali dia akan takluk. Syahid, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran atas kalian. Nah, sehingga walimah yang tadinya itu adalah hukumnya wajib, aulim walau bisyah, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, lakukanlah walimahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Maknanya adalah litaklil, walaupun hanya dengan sesuatu yang sedikit. Abdurrahman bin Auf disebutkan oleh Nabi walaupun dengan seekor kambing dikarenakan dia adalah seseorang pedagang yang memiliki kelebihan harta. Adapun barakallahu fikun, kalau ternyata yang ingin melakukan walimahan adalah seseorang yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membeli seekor kambing atau sapi, maka tanpa sapi pun atau tanpa kambing pun walimahan bisa terwujud dan kewajiban itu tertunaikan.
Nah, kata penulis, wa yajuzu an tu'addal walimatu bi anyi ta'amin tayassar. Dan boleh menunaikan walimah itu dengan makanan apapun yang dimudahkan. Nah, kalau memang dimudahkan hanya dengan sayur santan ditambah dengan nangka muda, maka walillahil hamdu wal minnah, tertunaikan. Walau lam yakun fihi laham, sekalipun tidak ada daging padanya. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah 3 layalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah beristirahat, yaitu tinggal di suatu daerah antara Khaybar dan Madinah selama 3 malam. Mengapa? Yubna ala Safiyah, karena Nabi ingin melakukan pengantenan malam pertamanya dengan Safiyah. Safiyah bintu Huyai, wanita cantik yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecantikannya dan juga karena kemuliaannya. Dia adalah salah satu dari keturunan Bani Israel. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasallam melakukan malam pengantinannya kepada Safiyah selama 3 malam, dikarenakan Safiyah adalah seorang wanita yang sebelumnya sudah bersuami. Dan ini yang disunnahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, minas sunnah an yuqima indal thayyib 3 ayyam. Di antara hal yang disunnahkan adalah untuk tinggal melakukan malam pengantinan bersama wanita yang sudah janda selama 3 malam. Wal bikru 7 ayyam. Adapun apabila itu adalah istri yang masih perawan, maka yang disunnahkan adalah 7 hari. Nah, dan ini semua adalah hak seorang perawan. Apabila dia dimadu, maka dia boleh menuntut 7 hari penuh, sehingga suaminya tidak membagi 7 hari itu kepada istrinya yang lain. Dia punya hak. Nah, beda kalau masih pengantin pertama, tidak ada yang bisa harus dibagi. Adapun kalau dia dimadu, maka dia punya hak 7 hari penuh sebelum suaminya membagi harinya kepada istrinya yang lain. Demikian pula halnya apabila dia adalah seorang janda, maka dia punya hak sampai 3 malam. Nah, dia punya hak untuk menuntut kepada suaminya bahwa jangan membagi hari-harinya kepada istri-istrinya yang lain sampai menunaikan dan memenuhi haknya selama 3 hari 3 malam tersebut. Nah, lalu kenapa disebutkan janda hanya 3 hari 3 malam berbeda dengan wanita yang perawan? Jawabannya barakallahu fikum, karena wanita perawan itu adalah yang pertama baginya. Adapun si janda maka mungkin itu sudah yang kedua atau ketiga kalinya, atau mungkin lebih daripada itu, sehingga tentu haknya tidak sama seperti wanita yang masih perawan. Nah, dan ini yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tinggal di daerah antara Khaybar dan Madinah 3 layalin, selama 3 malam. Yubna alaihi Safiyah bi Safiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pengantinan selama 3 malam itu kepada Safiyah, yaitu melakukan malam pertamanya dengan Safiyah. Fada'autul muslimina ila walimatihi, kata Anas, maka aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahan beliau. Wa ma kana fiha min khubzin wala lahm. Dalam acara walimahan tersebut tidak didapatkan roti, tidak juga didapatkan daging. Dan roti adalah makanan pokok orang Arab saat itu. Nah, kalau memang tidak memiliki makanan pokok yang mencukupi, maka ma tayassar, apa yang dimudahkan. Agama Allah itu mudah. Peribadatan kepada Allah tidak sepantasnya untuk dipersusah, dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi. Berikanlah kemudahan dan janganlah kalian persusah. Nah, sehingga barakallahu fikum, jangan mempersusah sesuatu yang dimudahkan. Sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah, maka lakukanlah sebagaimana yang disyariatkan dan dianjurkan.
Jangan mempersusah atau mempersulit. Sehingga barakallahu fikum, ibadah agung seperti pernikahan ini pun tidak bisa terwujud kecuali dengan susah payah. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui, terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Terjadi perzinahan, alasannya susah nikah. Atau banyak wanita-wanita yang menjual dirinya dengan murah dengan alasan kalau dia sudah rusak, cepat pengurusannya di KUA. Yang penting sudah insiden, sudah terjatuh dalam dosa, maka mereka akan disegerakan urusannya. Iya dan billah. Dan alasan ini adalah dikarenakan susahnya uang panai atau sulitnya acara-acara pernikahan. Wa illa agama Allah itu mudah. Sebenarnya agama Allah mudah dan bisa dilaksanakan. Dan ibadah yang agung seperti ini tidak sepantasnya untuk dipersulit, melainkan hendaknya dimudahkan jalan-jalannya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, sekiranya mengundang acara pernikahan adalah suatu hal yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, pasti Nabi akan bersungguh-sungguh melakukannya. Tapi lihat, laisa fihi khubz wala laham, tidak ada pada acara walimahannya Nabi roti yang merupakan makanan pokok orang Arab, tidak juga ada daging. Wa ma kana fiha illa an amara bil anta'i fabusitat. Tidak ada pada acara walimahan tersebut kecuali Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan satu kain yang lebar. Nah, kain yang terbuat atau taplak. Nah, taplak yang terbuat dari kulit. Fabusitat, lalu dibentangkan. Wa fi riwayatin fahasatul ard afahisa. Bumi itu diratakan, yaitu tanah diratakan sehingga dia pun menjadi rata. Waji'a bil anta'i, lalu didatangkanlah tikar. Fawudi'at fiha, lalu diletakkan di atas tanah yang sudah diratakan tadi. Fa ulqiya 'alaiha tamru wal aqitu was samnu, lalu dilemparkan, yaitu diletakkan di atas tikar tersebut berupa kurma, berupa keju, susu kering, dan juga minyak samin. Fasyabi'an nasu, dan orang-orang pun kenyang dengan hal itu. Subhanallah. Pesta pernikahannya Nabi SAW, pesta pernikahan yang sederhana. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri tauladan yang baik. Man kana mutasannin li ahadin falyatasanna bi Rasulillah. Maka siapa yang ingin menteladani, mencontohi seseorang, maka contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, karena agama itu mudah dan menganjurkan untuk mempermudah, tidak mempersulit. Dalam hadis ini, barakallahu fikum, gambaran tentang kemudahan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya agama Allah azza wa jalla adalah agama yang mudah, menganjurkan untuk memberikan kemudahan. Agama Allah azza wa jalla adalah agama yang menyegerakan dan berupaya untuk mewujudkan segala yang disyariatkan dengan memudahkan jalan-jalannya. Karena barakallahu fikum, kapan acara yang merupakan ibadah yang agung ini tidak disegerakan, maka yaitu pernikahan, maka kerusakan bisa saja terjadi secara meluas dan merajalela. Nabi SAW berkata sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila telah datang kepada kalian sosok yang melamar, sosok itu adalah orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. In lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan hal itu, takun fil ardi fasadun, maka akan terjadi takun fil ardi fitnatun wa fasadun kabir, maka akan terjadi atas muka bumi fitnah dan kerusakan yang besar. Subhanallah. Sehingga dari waktu ke waktu kita bisa dengarkan adanya perzinahan, atau di sana didapatkan anak yang dibuang di tong sampah, anak yang masuk dalam plastik bungkus Alfamart lalu dilempar di sungai. Ini semua barakallahu fikum adalah jarimah, dosa besar yang asal muasalnya adalah kurangnya agama dan kurang memperhatikan syariat Allah dan mempersusah.
Kalau mereka menginginkan sesuatu yang mulia, yaitu pernikahan dengan secara yang sah, mereka bersusah sehingga hal itu sulit untuk didapatkan dan dilakukan. Maka terjadi apa yang terjadi. Allah musta'an. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari kejelekan-kejelekan tersebut. Syahid barakallahu fikum, jawazul walimah bi ghairi lahmin. Bolehnya melakukan walimah walaupun tanpa daging. Kemudian kata penulis pada adab yang ke-27, musyarakatul aghniya'i bimalihim fil walimah. Ikut sertanya orang-orang kaya dengan harta mereka dalam mewujudkan walimah. Dan ini juga barakallahu fikum gambaran tentang apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Bahwa agama Allah adalah agama yang mudah memudahkan, bahkan disyariatkan dan dianjurkan untuk mewujudkan ibadah yang agung ini dengan cara saling ta'awun, tolong menolong. Apabila sahibul walimah, orang yang punya walimah, punya acara, tidak mampu untuk melakukan walimah, maka tidak masalah kalau sekiranya saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya atau ikhwan, kenalannya dari sesama kaum muslimin ikut serta dalam mewujudkan walimah tadi. Musyarakatul aghniya, orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan, yang memiliki kelebihan, ikut serta dalam melakukan acara waliman tersebut. Nah, dan alhamdulillah hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Kalau di sana ada yang melakukan walimahan, maka ada yang datang bawa 1 karung berasnya, ada yang datang bawa ayam-ayam kampungnya, ada yang datang bawa terigunya, ada yang datang bawa gulanya, dan alhamdulillah ini adalah di antara hal yang disunnahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, Allah akan senantiasa berada dalam pertolongan hamba selama sang hamba senantiasa menolong saudaranya. Wa man yassara mu'minan yassarahu Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang mukmin, maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya dunia dan juga akhiratnya. Nah, sehingga di antara hal yang mendukung acara walimahan agar terwujudnya pernikahan yang disyariatkan adalah orang-orang memberikan bantuan. Apakah secara dana atau barakallahu fikum dalam bentuk barang. Dan ini semua adalah sesuatu yang merupakan budaya Islam yang dianjurkan. Tujuannya barakallahu fikum sebagaimana kita sebutkan tadi agar pernikahan itu bisa terwujud. Sehingga qalla, semakin sedikit unusah, wanita-wanita yang disebut perawan tua. Sehingga qalla zina, perzinahan pun di tengah masyarakat semakin berkurang. Karena hasrat birahi dari masing-masing, baik yang laki-laki ataupun perempuan, bisa terpenuhi. Sehingga agama Allah Azza wa Jalla pun terwujud dengan mana yang sebagaimana yang diinginkan. Dan diharapkan dengan adanya pernikahan tersebut lahirnya generasi-generasi yang akan membawa Islam kepada generasi berikutnya, yang menyebarkan agama Allah, yang mengajarkan syariat Allah, yang mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang membanggakan bagi beliau alaihi salatu wassalam. Tazawwaju fa inni muka'athirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikalah, kata Nabi. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat di hari kiamat nanti. Nah, sehingga ta'awun, saling tolong-menolong, ada di antara perkara yang sangatlah dianjurkan dalam hal seperti acara yang agung ini. Kata penulis, wa yustahabbu ayyusharaka dzawul fadli was sa'ati fi i'dadiha. Dan dianjurkan untuk ikut serta orang-orang yang memiliki keutamaan dan kelonggaran dalam persiapan walimah. Li hadithi Anas fi qissati zawajihi sallallahu alaihi wasallam bi Safiyyah. Berdasarkan haditsnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyyah bintu Huyai. Qala, Anas berkata, hatta idza kana bit tariqi jahhazatha lahu Ummu Sulaim. Begitu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan, yaitu setelah pulang dari Khaybar. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan ghanimah dan juga tawanan-tawanan perang, dan di antara tawanan perang itu adalah Safiyah bintu Huyai, salah satu dari wanita kepala suku, istri dari pemuka dari orang-orang Yahudi Khaybar. Dia cantik jelita, maka Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan bahwa di sana ada seorang wanita yang tidak layak untuk didapatkan kecuali hanya engkau, wahai Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun melihatnya dan tertarik kepada beliau, lalu menikahinya. Nah, sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam sebelum menikahinya mengatakan kepada Ummu Sulaim agar mendandaninya, ya, dirias. Kata Anas di sini, jahazatha lahu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim, mamanya Anas bin Malik pun mendandani, meriasi Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga seorang wanita barakallahu fikun apabila akan menikah dan melakukan malam pertama, ingin melakukan malam pertamanya, maka hendaknya dia bersiap-siap berdandan supaya begitu suaminya melihat dirinya, maka suaminya melihat hal yang paling berkesan darinya, yang mungkin tidak akan dia lupakan seumur hidup. Jadi, kalau ada yang harus dicukur-cukur, jangan sampai ketemu langsung ketiaknya gondrong. Kalau bisa dicabut memang atau dibersihkan. Demikian juga barakallahu fikun bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan juga hendaknya dibersihkan, dan ini adalah diantara fitrah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik bagi yang mau menikah atau belum menikah. Karena itu adalah diantara hal yang mengganggu dan membiarkannya akan membuat badan tidak sedap aromanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, 5 hal yang merupakan kesucian kebersihan. Al-khitan, yang pertama sunatan, wajib bagi laki-laki, sunnah dan makramah bagi wanita, disunnahkan dan merupakan kemuliaan bagi wanita apabila dia sunat. Al-khitan wal qassus syarib, memotong kumis, mencukur kumis, wa natful ibta, mencabut bulu ketiak. Nah, membiarkannya tetap ada barakallahu fikun adalah di antara hal yang membuat aroma menjadi asam atau asin, dan tentu itu tidak akan membuat senang seseorang yang akan bertemu dengan pasangan hidupnya. Maka dibersihkan sebagaimana kata Nabi, natful ibti, cabuti bulu ketiak. Ini di antara dandanan yang penting untuk diperhatikan oleh seorang wanita, baik tidak menikah atau apalagi begitu akan menikah, supaya pertemuannya pertama adalah pertemuan yang sangat mengesankan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqlimul adhafir, memotong kuku, wal istihdad, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam al istihdad yaitu mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar al-anah, yaitu kemaluan, wa ma haulad dubur, dan apa-apa yang tumbuh di sekitar dubur. Dan ini semua adalah diantara al-fitrah, kesucian. Maka diantara dandanan yang perlu untuk diperhatikan ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Ummu Sulaim untuk mendandani dan juga mengurusi Safiyah radhiyallahu anha sebelum melakukan malam pertamanya. Nah, fajahhazatha lahu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha pun mendandani, mengurusi Safiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahdatha lahu minal lail, kemudian Ummu Sulaim memberikan, yaitu menghadiahkan, artinya memberikan Safiyah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari waktu malam. Di waktu malamnya dikasih. Fa asbahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arusa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi seorang yang arus, dan kata arus dalam bahasa Arab adalah kata yang diucapkan untuk seorang yang baru melakukan malam pengantinan. Malam pertamanya dengan pasangannya. Apakah pasangan baru atau pasangan lama? Maka apakah itu pasangannya yang pertama atau pasangannya yang berikutnya? Kalau itu adalah pasangan pertamanya, maka mereka adalah para pengantin baru, sama-sama baru melakukannya. Kalau itu pasangannya, barakallahu fikum, yang berikutnya artinya mungkin dia sudah janda atau mungkin dia sudah duda. Tapi barakallahu fikum, melakukan malam pertama adalah kata yang diberikan untuk mereka, yaitu kata arus, orang yang melakukan malam pertamanya atau malam pengantinan. Nah, baik itu laki-laki atau perempuan, sama saja. Kata arus
Ini digunakan untuk laki mudzakkar dan juga digunakan untuk perempuan muannats. Nah, fa asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arusan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di pagi harinya sudah menjadi seorang yang melakukan malam pengantinan. Faqala, lalu Nabi mengatakan, man kana 'indahu syai'un falyaji bihi. Siapa yang punya sesuatu maka hendaknya dia datangkan, yaitu bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan walimahan. Karena mereka dalam perjalanan tidak memiliki kecukupan waktu dan bahan untuk melakukan walimahan yang memadai. Maka Nabi mengatakan, man kana 'indahu syai'un falyaji bihi. Siapa yang punya sesuatu maka hendaklah dia datangkan. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, man kana 'indahu fadlu zadin falyatina bihi. Siapa yang punya kelebihan bekal maka hendaknya dia datangkan kepada kami. Qala wa busitani ta'an, maka dibentangkanlah suatu tikar. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bil aqiti, maka datanglah seseorang membawa keju, susu yang dikeringkan. Wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bit tamri, dan datang juga orang lain yang membawa kurma kering. Wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bis samni, dan ada juga datang orang yang membawa minyak samin. Fahasu haisan, lalu mereka pun membuat makanan yang disebut haisan. Makanan hais adalah makanan yang merupakan campuran dari bahan-bahan yang disebutkan tadi. Dari keju, kurma, dan juga minyak samin lalu diadon. Maka jadilah makanan yang disebut haisan. Nah, dan ini adalah makanan yang disebutkan pada adab berikutnya. Tidak ada roti, tidak ada daging. Nah, acara walimahan yang sangat sederhana. Itu pun barakallahu fikum terwujud dengan saling ta'awun. Nabi alaihi salatu wasallam dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Faja'alu yakuluna min dzalikal hais, maka mereka pun makan dari makanan hais tersebut. Wa yashrabuna min hiyadin ila jambihim min ma'is sama, lalu mereka pun minum pada suatu genangan air, yaitu suatu genangan yang sengaja, tempat yang sengaja dibuat, yang ada di samping mereka, min ma'is sama, dari air hujan. Yaitu itu adalah tempat yang memang sengaja dibuat agar bisa menampung air hujan. Maka mereka minum air tersebut. Nah, mereka minum air, tampungan dari air hujan. Fakanat walimatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah acara walimanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dan subhanallah, kesederhanaan adalah suatu hal yang bisa mendukung dan membantu terwujudnya banyak dari sunnah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bermega-mega dan juga berlebih-lebihan ada di antara yang dibenci oleh Allah dan menghalangi banyak terjadi dan terwujudnya ibadah dan yang sunnah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata penulis pada adab yang ke-28, tahrimu takhsisil aghniya'i bid-da'wah. Haramnya mengkhususkan orang kaya dalam undangan. Haram mengundang hanya orang kaya saja. Mengistimewakan orang kaya dalam undangan adalah di antara hal yang menyelisihi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yajuzu ay yakhussa bid-da'wa al-aghniya dunal fuqara. Tidak boleh mengistimewakan dalam undangannya orang kaya tanpa memanggil orang miskin. Nah, kalau mau panggil semua, orang miskinnya, orang kayanya yang kau kenal datang. Jangan hanya mentang-mentang orang kaya datang bawa amplop besar, mereka saja diundang, jangan. Karena pada asalnya walimah maksudnya adalah sebagai bentuk rasa syukur, dan kesyukuranmu harus disampaikan dan diketahui oleh siapa saja, bukan hanya orang kaya, bahkan orang yang ada sekitarmu. Adapun barakallahu fikum, yang paling pantas untuk memakan santapan yang kau sajikan adalah pada dasarnya orang miskin. Adapun orang kaya mereka punya. Adapun orang kaya mereka bisa buat makanan yang lebih mewah dan lebih lezat daripada yang kau buat. Sehingga barakallahu fikum, yang lebih pantas untuk diundang sebenarnya adalah orang-orang fuqara. Dan ini adalah amalan terbaik. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama? Kata Nabi SAW, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif wa tut'imut ta'am. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal atau yang kau tidak kenal, dan engkau memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nah, orang miskin adalah orang yang paling pantas.
untuk diundang. Oleh karena itu, kapan suatu undangan acara hanya mengkhususkan orang-orang berada saja, maka ketahuilah itu adalah seburuk-buruk acara. Wala yajuzu an yakhussa bid-da'wa al-aghniya dunal fuqara. Tidak boleh mengistimewakan pada undangannya orang kaya tanpa mengundang orang miskin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan, makanan pesta acara pernikahan. Yuda'ala hal-aghniya. Kenapa bisa? Karena yang diundang untuknya hanya orang kaya. Wa yamna'ahal masakin, dan orang-orang miskin dihalangi. Wa man lam yujibid da'wa faqad asallaha wa rasulah. Dan siapa yang tidak menghadiri undangan, yaitu undangan walimahan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, syahid barakallahu fikum, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang hanya menghadirkan orang kaya saja dan melupakan orang-orang yang berhak mendapatkannya, yaitu orang-orang miskin. Allah musta'an. Ini barakallahu fikum 3 adab yang berkaitan dengan walimahan. Adab yang pertama, bahwasanya walimahan bisa berlaku dan terwujud walaupun tidak menyembelih kambing atau sapi. Walaupun bahkan sekalipun tidak ada ayam, tahu tempe, atau barakallahu fikum sayur nangka dikasih santan. Nah, mengundang orang dan itu sederhana yang mencukupkan, sesuai dengan kadar yang disanggupi oleh orang yang membuat acara. Kemudian adab yang berikutnya adalah, di antara hal yang disunnahkan, orang-orang yang memiliki kelebihan dan keluasan harta ikut serta dalam membantu mewujudkan walimahan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, membantu dan menolong mewujudkan acara walimahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau melakukan pengantinan dengan Safiyah bintu Huyai. Dan yang ketiga yang disebutkan pada kesempatan kali ini adalah haramnya hanya mengundang orang kaya pada acara pernikahan. Allah musta'an. Ini barakallahu fikum yang sempat kita ambil. Naktafi subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.